Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ica Mawarni dengan NPM 101211748 dari kelas L5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Makaranatur Rasul untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Makaranatur Rasul sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasul-rasul itu mempunyai tugas-tugas khusus, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan bagi seluruh makhluk yang ada di atas dunia ini, memberikan kabar-kabar baik, yaitu basir dan ancaman kepada masing-masing umatnya. Pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala sehingga ajaran itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan menjelaskan cara-cara kepada manusia untuk memuliakan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kegiatan ibadah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan jahat. Menyeru pada umat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pengkultusan terhadap para rasul itu. Mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepada Rasul sebagai pedoman hidupnya dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul memiliki sifat-sifat mulia dan agung. Sifat utama yang dimiliki Rasul adalah sidik, amanah, fatonah, tabligh. Nabi Muhammad sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah yang lainnya, sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia. Seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui Nabi sebagai hamba dapat kita ketahui secara pasti dari perjalanan sirah Nabi. Nabi Muhammad SAW juga sebagai Rasul di antara para Rasul. Sebagai Rasul, Nabi bersifat menyampaikan risalah, menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai pemimpin umat. Perjalanan Nabi sebagai Rasul dalam menyampaikan dakwah dan misi dapat dilihat dari dakwah-dakwah Nabi seperti dalam fikih dakwah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga membawa sunnah yang dijadikan sebagai fikul ahkam. Kedudukan Rasul juga dapat digambarkan di dalam sirah Nabi, sunnahnya dan dakwahnya, sehingga dari kedudukan ini banyak yang kita ambil sebagai fikih sirah, fikih ahkam, dan fikih dakwah. Yang selanjutnya yaitu ada tiga peran Makaranatur Rasul atau kedudukan Rasul. Yang pertama yaitu sebagai manusia biasa yang dikerjakan oleh seperti hal-halnya manusia biasa, yaitu makan, tidur, dan bekerja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladziina kafaru wa kazzabu bi liqa'il akhirati wa asyraknahum fil hayatid dunya ma hadza illa basyarum maslukum ya'kulu mimman ta'kuluna minhu wa yashrabu mimman tashrabun, yang artinya yaitu, dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam hidupnya. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia apa yang kamu makan dan dia minum apa yang kamu minum. Selanjutnya yaitu ada yang kedua sebagai penerima dan penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk kitab maupun suhuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma anzala ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la
tufarraqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya yaitu katakanlah, wahai orang-orang mukmin, kami berikan kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seseorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Sebagai suri tauladan untuk umatnya, menjadi suri tauladan kita sebagai umat muslim, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi rasa aman dari azab dan kebinasaan. Dalam hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa bintang-bintang itu merupakan penjaga langit. Jika bintang itu lenyap, maka terjadilah apa yang dijanjikan kepadanya. Aku adalah penjaga sahabat-sahabatku. Jika aku pergi, terbuktilah apa yang dijanjikan kepada mereka. Sahabat-sahabatku merupakan penjaga bagi umatku. Jika mereka tiada, terbuktilah apa yang dijanjikan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu ada 4 sifat Rasul. Yang pertama yaitu sidik. Sidik itu artinya benar. Artinya setiap perkataan yang diucapkan oleh Rasul sifatnya benar, baik benar dalam menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala maupun benar dalam perkataan-perkataan yang berhubungan dengan persoalan keduniaan. Dan yang kedua dari sifat Rasul itu ada amanah, sifat wajib bagi para rasul. Selanjutnya adalah amanah ini yang artinya dapat dipercaya. Para rasul juga selalu menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat pada dirinya. Yang ketiga ada tabligh. Tabligh merupakan sifat wajib bagi rasul, memiliki makna menyampaikan wahyu untuk menjalankan tugas kenabiannya. Seorang rasul senantiasa menyampaikan wahyu yang harus disampaikan kepada umat manusia. Dan yang terakhir yaitu ada patonah. Sifat wajib bagi para rasul yang terakhir itu adalah patonah, yang berarti cerdas, pandai, dan bijaksana. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, para rasul mampu memahami persoalan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Yang terakhir yaitu ada hadis mengenai kedudukan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La innama ana basyarum mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih fa ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan artinya itu katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Itu dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Dan yang kedua ada Quran surat Al-Anbiya ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Hum u'immatu yahduna bi amrina wa uhayna ilayhim fa'ilal khairati wa iqamas sholati wa itaz zakati wa kanu lana abidin. Yang artinya itu kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Itu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 73. Sekian penjelasan tentang makaran Rasul dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
atau kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.